Seorang Natalius Pigai, tapi pola pikirnya sangat sempit dan dangkal. Seorang Natalius Pigai yang adalah seorang aktivis HAM, tetapi pola pikirnya ini jauh lebih baik saya yang tidak sekolah. Sebagai orang timur Indonesia, saya sangat menyesal karena kakak Pace tidak menjadi panutan bagi kami, anak-anak muda yang dari timur Indonesia ini. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Halo Indonesia, salam NKRI, salam Nusantara. Kembali lagi bersama saya Franciscus Adrianusai di channel YouTube Sainai TV. Pada kesempatan ini ada satu berita menarik yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa Sainai TV dimanapun kalian berada, perihal Pace Natalius Pigai yang mengomentari di akun Twitternya tentang keberangkatan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Berita lengkapnya ini saya ambil dari Populis. Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa misi perdamaian dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia. Dalam kunjungan itu, Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Menanggapi hal tersebut, aktivis HAM Natalius Pigai mengaku mencurigai bahwa Jokowi ke Ukraina hanya mengantar undangan G20. Kedengarannya lucu ya, tapi beginilah otak dari kakak atau dari Pace Natalius Pigai ini. Seperti diketahui, KTT G20 di Bali pada November mendatang. Pigai curigai bahwa Presiden Joko Widodo ke Ukraina cuma buat antar undangan G20, ujarnya. Dia pun mempertanyakan soal kemanusiaan Jokowi hingga dia membandingkan dengan kondisi di Papua. Apakah Jokowi tahu kemanusiaan? Papua saja dia lakukan kejahatan. Kasus Paniai adalah kejahatan dan kebrutalan zamannya. Tugas utama Jokowi itu damaikan Papua, pungkasnya. Sahabat Sainai TV, memang begitulah karakter atau watak dari siapapun yang ketika menyampaikan sesuatu dalam rada atau dalam nada kebencian. Kita ketahui bersama bahwa Pace Natalius Pigai ini memang sudah sering kali, bahkan berulang kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi, baik itu lewat akun-akun media sosialnya,
bahkan secara langsung dalam ranah podcast ataupun di berita-berita lainnya. Pace Natalius Pigai yang sangat saya hormati. Sebagai generasi muda seperti saya sangat menyesalkan dengan cara dari kakak Pace ini. Kakak Pace punya banyak pengalaman, aktivis HAM, dan juga jenjang pendidikan mungkin jauh lebih tinggi dari kami atau saya yang rakyat jelata ini. Padahal saya yang rakyat jelata tahu bahwa kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu untuk membawa misi perdamaian. Sekali lagi saya ulang, biar kakak Pace paham bahwa kunjungan Jokowi bersama Ibu Iriana dan rombongan ke Ukraina dan Rusia itu dalam rangka misi perdamaian. Jokowi lebih memikirkan keutuhan bangsa dan negara. Jokowi lebih mengutamakan perdamaian. Kakak Pace, kok pola pikirnya sekerdil ini ya? Jujur saya kecewa dengan kakak Pace. Kecewa karena kakak Pace itu seolah-olah tidak punya marwah, tidak punya wibawa. Dan di akun Twitter seringkali saya mengikuti kakak Pace bahwa statement-statement yang dikeluarkan oleh kakak Pace itu memang sangat kontroversial. Saya merasa kasihan dengan kakak Pace. Ibah karena cara pikir kakak Pace yang terlalu dangkal. Cara pikir kakak Pace yang tidak pernah memikirkan orang lain. Cara pikir kakak Pace yang tidak bisa melihat perjuangan dari seorang presiden demi menyelamatkan bangsa dan negara ini. Seorang Natalius Pigai, tapi pola pikirnya sangat sempit dan dangkal. Seorang Natalius Pigai yang adalah seorang aktivis HAM, tetapi pola pikirnya ini jauh lebih baik saya yang tidak sekolah. Sebagai orang timur Indonesia, saya sangat menyesal karena kakak Pace tidak menjadi panutan bagi kami, anak-anak muda yang dari timur Indonesia ini. Saya sangat kecewa dengan kakak Pace. Menyampaikan sesuatu kepada khalayak umum yang sifatnya selalu memprovokasi. Padahal kakak Pace semestinya menjadi suri teladan. Kakak Pace semestinya menjadi panutan untuk kami generasi muda yang dari wilayah timur Indonesia ini. Jadilah pribadi untuk menjadi motivator kepada kami yang generasi muda ini. Apalagi kakak Pace punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu, tetapi sayang, tingkah laku, pola pikir yang kakak Pace berikan kepada kami sangat tidak patut untuk kami tiru. Akhirnya, semoga video singkat saya ini bisa didengar oleh kakak Pace, bahwa kami, anak-anak muda dari wilayah timur Indonesia, sangat bangga punya kakak Pace. Tapi kami mohon, jadilah panutan untuk kami. Kontribusikanlah hal-hal positif kepada kami yang anak muda ini. Didiklah kami bagaimana caranya untuk merawat keutuhan bangsa, keutuhan negara. Bagaimana caranya merawat Pancasila dan NKRI serta Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tetapi demi kemajuan, demi keutuhan bangsa dan negara, saya harus menyampaikan ini. Agar kakak Pace itu sadar
bahwa NKRI ini bukan milik Papua, atau bukan milik Jakarta, atau bukan hanya milik wilayah tertentu, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, kita adalah satu. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Salam hormat buat Kakak Pace Natalius Pigai. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam NKRI untuk kita semua.